mempresentasikan makalah filsafat tentang Helenisme. Perkenalkan, nama saya Ibnu Doriful Afil bersama rekan saya yang bernama Sylvia Nur Fajriya, Suwanti Rafasari, dan Sri Handayani. Yang pertama akan disampaikan oleh Sylvia Nur Fajriya. Kepadanya kami persilahkan. Pengertian Helenisme. Helenisme berasal dari kata Hellenizein berbahasa Yunani dan juga menjadikan Yunani sebagai roh dan kebudayaan Yunani sepanjang roh dan kebudayaan itu memberikan ciri-cirinya kepada para bangsa yang bukan Yunani di sekitar Lautan Tengah, mengadakan perubahan-perubahan di bidang kesusastraan, agama, dan keadaan bangsa-bangsa itu. Istilah Helenistik berasal dari kata Hellen, istilah yang dipakai secara tradisional oleh orang Yunani sendiri, itu menyebutkan nama etnik mereka. Mula-mula dipakai oleh ahli sejarah Jerman, Johann Gustav Droysen, merujuk pada penyebaran peradaban Yunani pada bangsa bukan Yunani yang ditaklukkan oleh Alexander Agung. Helenis jika diartikan sebagai kebudayaan Yunani yang membaur dengan kebudayaan lain atau dengan sengaja dinamakan ke dalam sebuah kebudayaan daerah ditaklukkan, maka dapat dikatakan Helenis sudah berkembang lebih dari 4 abad sebelum Alexander atau sekitar abad 8 sebelum Masehi. Namun jika diterjemahkan secara khas, maka Helenisme dapat dipersempit cakupannya terbatas hanya pada masa Alexander dan kebijakan-kebijakan pemerintahannya dan segala yang berkaitan dengan kebudayaan dan filsafat di masanya. Awal mula Helenisme. Orang Yunani kuno menyebut diri mereka sendiri sebagai Hellenes. Segala sesuatu yang dipandang sebagai milik budaya mereka disebut Helenik. Adapun bentuk kebudayaan Yunani kuno yang berkembang sesudah masa Alexander the Great disebut Hellenistik, yang artinya seperti atau mirip, tetapi tidak sungguh-sungguh Yunani. Sedangkan paham untuk mengembangkan dan mempelajari kebudayaan Helenistik yang berkembang di India kemudian disebut dengan Helenisme. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Suwanti Rafasari. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya, para tokoh Helenisme. Yang pertama, Thales 625-545 sebelum Masehi. Ajarannya adalah bahwa ia merupakan unsur induk dari segala sesuatu. Yang kedua, Anaximander, abad 610-540 sebelum Masehi. Ajarannya adalah bahwa udara sebagai unsur utama di alam semesta. Yang ketiga, Pythagoras. Ajarannya yang terkenal adalah bahwa segala sesuatu terdiri dari bilangan-bilangan yang merupakan unsur dasar yang utama bagi perkembangan matematika. Yang keempat, Herakleitos 554-484 sebelum Masehi. Ajarannya menyatakan bahwa segala sesuatu itu adalah abadi adanya dan tidak mengalami perubahan. Yang kelima, Parmenides, abad 515-440 sebelum Masehi. Ajarannya adalah menyatakan bahwa segala sesuatu itu adalah abadi adanya dan tidak mengalami perubahan. Yang keenam, Sokrates, abad 470-400 sebelum Masehi. Sokrates sebenarnya tidak menghasilkan tulisan, namun ia banyak menjelaskan berbagai macam pemikiran Yunani. Yang ketujuh, Plato, abad 428-343 sebelum Masehi. Plato adalah seorang alim yang mengajarkan berbagai manusia dapat menjadi bahagia berkat pengetahuan tentang hal-hal yang baik. Yang kedelapan, Aristoteles, abad 384-322 sebelum Masehi. Aristoteles mempunyai alur pemikiran filsafat yang sangat sistematis,
Menurutnya, setiap benda terdiri dari dua unsur yang tidak terpisahkan, yaitu materi atau Heili dan bentuk atau morfi. Selanjutnya, berakhirnya masa kejayaan Helenisme. Setelah kematian Alexander, ada upaya untuk mempertahankan kesatuan imperiumnya. Namun terjadi perang saudara dalam pemerintahan setelahnya yang kemudian terpecah menjadi dua, yakni dinasti Ptolemeus dan Seleucid atau sebutan bagi dinasti Seleucus, di mana keduanya tidak mampu melanjutkan upaya Alexander untuk melakukan pembauran antara bangsa Yunani dan barbar, dan mereka mendirikan tirani militer yang pertama-tama dilandaskan pada kekuatan pasukan Makedonia yang berada di pihaknya masing-masing, diperkuat oleh serdadu bayaran dari Yunani. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Rihandayani. Kepadanya kami persilahkan. Pengertian filsafat. Filsafat dalam bahasa Inggris dikatakan filosofi. Dalam bahasa Yunani, filsafat berasal dari filosofia. Filosofia berasal dari kata kerja filosofein, yang berarti mencintai kebijaksanaan. Arti kata ini belum menampakkan hakikat filsafat yang sebenarnya. Kata mencintai masih dapat dilakukan secara pasif. Dalam kata filosofien terkandung makna gagasan berupaya memperoleh kebijaksanaan. Filsafat itu mengandung arti himbauan kepada kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu belum diraih, masih diusahakan. Seorang filsuf adalah orang yang sedang mencari kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan. Menjadi bijaksana berarti berusaha mendalami hakikat yang sesuai. Berfilsafat berarti berusaha mengetahui tentang sesuatu dengan sedalam-dalamnya. Pengertian mitos. Dalam kamus, mitos didefinisikan sebagai tradisi dari zaman prasejarah. Biasanya berhubungan dengan salah satu dewa atau kekuatan alam yang dipersonifikasikan sebagai cerita yang tidak mengandung kebenaran. Namun, menurut Ahisma Putra, definisi yang seperti ini tidak dapat digunakan dalam antropologi budaya karena antropologi budaya justru menyelidiki kelompok masyarakat yang masih menganggap mitos sebagai suatu kebenaran. Istilah mitos ditemukan sebagai bagian dari suatu kepercayaan yang hidup di antara sejumlah bangsa, dan bangsa ini tidak mesti bangsa yang primitif, melainkan juga mewabah pada masyarakat modern. Dilanjutkan pada filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan merupakan filsafat khusus yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Sebagai filsafat ilmu pengetahuan berusaha membahas ilmu pengetahuan sebagai objek secara rasional, kritis, logis, dan sistematis, menyeluruh dan mendasar. Filsafat ilmu pengetahuan berusaha memperoleh pemahaman tentang ilmu pengetahuan secara jelas, benar, dan lengkap, serta mendasar untuk dapat menemukan kerangka pokok serta unsur-unsur hakiki yang kiranya menjadi ciri khas dari ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Kesimpulan dari presentasi tersebut yaitu, dalam pengertian yang lebih luas, Helenisme adalah istilah yang menunjukkan kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia kecil seperti Syria, Mesopotamia, dan Mesir yang lebih tua. Beberapa peninggalan yang dapat dilihat dari sebuah keruntuhan Helenisme diantaranya adalah: 1. Sebelum timbulnya masa Helenisme, pikiran masyarakat Yunani hanya terbatas pada cerita-cerita agama yang dibawa oleh para agamawan. Yang kedua, Mesopotamia maupun wilayah barat yang lebih jauh, bahasa Yunani menjadi bahasa sastra dan kebudayaan, dan tetap demikian sampai saatnya ditaklukkan oleh dunia Islam. Yang ketiga, berdirinya kota Alexandria sebagai keberhasilan paling gemilang pada abad ketiga sebelum Masehi, yang menjadi dasar perkembangan matematika, dan tetap demikian hingga masa keruntuhan Romawi. Yang keempat, yang terakhir, filsafat Yunani zaman Helenis tetap mempengaruhi perumusan teologi Kristen, dan bukan hanya filsafatnya, juga kesusastraan, seni rupa, dan arsitektur Helenisme, serta telah memberikan inspirasi
semenjak Renaissance sebagai kebudayaan barat modern. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.